Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizani, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Risma, Muhammad Isa Daud, Riko Tampati Saputro, dan Rizwan Adrian. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas PKK mengenai Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 sebagai tantangan baru bagi industri. Selain tanggapan ekonomi, saat ini juga terdapat tantangan industri 4.0 yang menuntut transformasi ekonomi secara komprehensif. Sebagai langkah pertama, penting memanfaatkan dan mengoptimalkan momentum revolusi industri 4.0 untuk menarik industri yang masih menggunakan teknologi 1.0, 2.0, dan 3.0 lebih efisien dan produktif. Sebagai contoh, industri 1.0, industri tekstil seperti alat tenun, pertanian, mesin bajak. Sedangkan contoh dari revolusi industri 2.0 seperti mie instan, percetakan koran. Revolusi industri 3.0 seperti komputerisasi industri elektronik otomotif. Sedangkan revolusi industri 4.0 otomatisasi vintage co-funding P2P lending consumer digital seperti Gojek. Industri Indonesia mayoritas masih menggunakan teknologi revolusi industri 1.0 hingga 3.0. Industri 4.0 harus dimanfaatkan sebagai lokomotif menarik industri 1.0 sampai 3.0 dalam mencapai pertumbuhan yang lebih optimal. Dengan demikian, Indonesia perlahan-lahan akan naik kelas, meninggalkan industri 1.0 hingga 3.0 yang seutuhnya masuk ke revolusi industri 4.0. Dengan pengoptimalan ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 30-50% dari penambahan tenaga kerja di tahun 2030. Transformasi ekonomi dari kemajuan bidang ekonomi. Strategi kebijakan pembangunan pada masa Presiden Jokowi, transformasi struktural ekonomi diarahkan pada supply side yang sejalan dengan demand side. Jika supply side dan demand side seimbang, maka kemajuan ekonomi akan terwujud dalam transformasi ekonomi. Sebagai contoh, supply side seperti reforma agraria, pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, dan bantuan sosial. Sedangkan demand side seperti menjaga daya beli, meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor. Kebijakan reformaria agraria dan keberpihakan terhadap masyarakat. Reforma agraria atau RA merupakan kebijakan afirmatif pemerintah dalam rangka pemerataan ekonomi. RA dilakukan melalui ilegalisasi aset tanah masyarakat, redistribusi lahan, pemberian akses pemanfaatan lahan kehutanan, dan skema perhutanan sosial dan moratorium perkebunan kelapa sawit. RA bukan hanya bagi-bagi lahan, tetapi juga diberikan program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan sarana produksi, modal, pemasaran, dan keterampilan usaha. Reformaria agraria dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, TORA. TORA dibagi pula menjadi dua bagian, yaitu legislasi aset dan redistribusi aset. Yang kedua, perhutanan sosial, yang meliputi legislasi akses kelola. Yang ketiga, moratorium atau penundaan izin perkebunan kelapa sawit, yang meliputi evaluasi izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Peningkatan kualitas SDM melalui vokasi untuk menyiapkan kebutuhan kompetisi SDM di era industri 4.0. Ditetapkan strategi perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi yang dilakukan melalui 3 lembaga vokasi terutama untuk mendukung sektor prioritas pemerintah. Kebutuhan SDM di era industri 4.0 dan ekonomi digital. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokalisasi. Fokus 3 lembaga vokasi, SMK, Politeknik, dan Balai Latihan Kerja atau BLK. Sektor prioritas, manufaktur, agribisnis, kesehatan, pariwisata, ekonomi digital, dan pekerja migran. Sektor yang rentan terhadap otomatisasi, perbaikan bisnis proses, pendidikan, dan pelatihan vokasi. Strategi perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mereformasi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Yang kedua, mengembangkan berbagai standar kompetensi. Yang ketiga, membakukan model kerjasama sarana dan prasarana dengan industri. Yang keempat, membakukan mekanisme pemagangan.
Yang kelima, meningkatkan pendanaan dan koordinasi. Utama telah dipilih sebagai sektor fokus untuk Making Indonesia 4.0. 1. Makanan dan minuman, menuju kekuatan besar makanan minuman di ASEAN. 2. Tekstil dan busana, menuju produsen fungsional clothing terkemuka. 3. Otomotif, menjadi pemain terkemuka dalam ekspor ICE dan F. 4. Kimia, menjadi pemain terkemuka di industri biokimia. 5. Elektronik, mengembangkan kemampuan pelaku industri domestik. Perbaikan iklim usaha. Perbaikan iklim usaha diperlukan untuk meningkatkan investasi sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi di era revolusi industri 4.0. Perbaikan iklim usaha ini dilakukan melalui OSS yang bertujuan menyederhanakan seluruh perizinan di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah menjadi satu sistem terkoneksi yang mudah diakses dan mempercepat memperoleh perizinan. Sistem pelayanan online berbasis web 24 per minggu. Konsep perizinan melalui OSS menggunakan salah satu portal nasional, satu identitas perizinan berusaha NIP, dan satu format izin berusaha, izin usaha, dan izin operasional atau komersial. Perizinan berusaha diterbitkan berdasarkan komitmen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pemenuhan komitmen diselesaikan di K/L dan atau Pemda. Sistem OSS launching 9 Juli 2018 melibatkan 25 K/L, 34 provinsi, 514 kabupaten atau kota, 12 KEK, 4 TTS, dan 87 kawasan industri. Validasi data identitas pelaku usaha dalam tahap awal dilakukan melalui konfirmasi ke sistem Ditjen AHU, Ditjen Dukcapil, dan Ditjen Pajak. Sistem OSS didukung oleh sistem Ditjen AHU, Ditjen Dukcapil, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, BKPM, Kemendak, INSW, Kementan, dan Kemen PUPR. Operasional pelayanan berbantuan. Kemenko Perekonomian dan BKPM secara regular 2 kali seminggu melakukan BIMTEK kepada Pemda, K/L, pelaku usaha, notaris, dan law firm.